Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata la tudfa'anna an 'alayha hasirul kuburi wa inna ma yastazillu al-mu'minu yawmal qiyamati fi zilli sadaqatihi. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, akhinal kiram Ustaz Muhammad Yusuf, akhinal kiram Ustaz Musa, serta Ustaz-Ustaz yang lainnya, Bapak-Bapak Haji yang hadir, mudah-mudahan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kekuatan, keimanan, ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seluruh jamaah majlis ta'lim Ibadur Rahman yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba yang senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah Ibadur Rahman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah, idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kata Rasulullah, apabila kamu melihat atau melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah di taman-taman surga itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Halaku zikri. Taman-taman surga itu adalah tempat di mana orang-orang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita di majlis ini dari tadi, dari awal sampai akhir, kita membaca Quran dalam mengingat Allah. Kita berzikir mengingat Allah. Kita duduk mengingat Allah. Bahkan apa yang kita kerjakan, insya Allah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Rasulullah sampaikan, apabila kamu melihat taman-taman surga, maka singgahlah. Siapa orang yang singgah di taman surga, maka dia akan dimudahkan jalannya buat masuk ke dalam surga. Siapa orang yang tidak suka, siapa orang yang tidak senang duduk di taman surga, maka jangan berharap ia masuk ke surga. Mencium wangi surganya saja pun Allah tidak akan berikan untuk mereka yang tidak cinta, tidak senang duduk di taman-taman surga. Hari ini kita duduk di taman surga. Hari ini kita singgah di taman surga. Insya Allah nanti yang hadir pada hari ini Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Ibadur Rahman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang duduk di taman surga. Karena sudah pasti kita harus menjadi orang-orang yang cinta dengan majlis ilmu. Kita tidak akan diterima ibadah-ibadah kita tanpa sebuah ilmu pengetahuan. Tidak akan sampai pada kesempurnaan sebuah ibadah amal yang kita kerjakan dan kita lakukan tanpa ada sebuah ilmu pengetahuan. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi. Pengen menguasai dunia dengan ilmu. Tidak bisa kita kalau pengen begini, pengen begitu, harus pakai ilmu. Wa man naradal akhirah fa'alaihi bilmi. Pengen menguasai akhirat itu pun dengan ilmu. Bahkan pengen menguasai
Dua-duanya itu pun dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Pengen nguasain dunia itu dengan ilmu. Tapi ingat, jangan sampai setelah punya ilmu engkau menjadi angkuh, engkau menjadi sombong, menjadi arogan dengan ilmu yang engkau miliki. Jangan sampai setelah engkau menguasai dunia dengan pangkatmu, dengan jabatanmu, engkau bisa berlaku arogan dan frontal. Itu tragedi Sambo, Pak. Sambo, tahu Sambo? Itu karena arogannya, Pak. Karena kesombongan, keangkuhannya, merasa memiliki punya kekuasaan, punya power, akhirnya apa? Berlaku selagu-lagunya, seenak-enaknya, sampai menghabisi nyawa ajudannya tanpa ada belas kasihan. Siapa otaknya? Dalangnya dia. Siapa lagi? Lantas kenapa tidak mau mengakui kesalahannya? Disitulah Allah tunjukkan di tengah-tengah kecerdasan dan kepintaranmu, kekuasaanmu, engkau hari ini terlihat seperti orang bodoh yang tidak memiliki kekuasaan, yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Makanya apa? Setelah punya ilmu, haruslah diiringi dengan adab dan akhlak. Iringi ilmumu dengan akhlak, maka engkau menjadi orang-orang yang beradab. Iringi ilmumu dengan akhlak, maka engkau menjadi orang-orang yang tawadu terhadap ilmu yang kau miliki. Semakin dalam ketawaduanmu, semakin tinggi Allah angkat derajatmu. Duduknya kita di majlis bukan kita merasa orang pintar, bukan merasa orang benar, bukan merasa kita orang yang paling banyak ilmu, bukan. Justru kita ini adalah orang-orang bodoh yang terus dan terus mencari ilmu di tengah-tengah kebodohan kita. Kita disuruh jadi orang benar, tapi jangan ngaku paling benar dan jangan pernah kita merasa paling benar. Tapi juga jangan pura-pura benar. Kita disuruh jadi orang kaya, tapi jangan ngaku paling kaya dan jangan pura-pura. Nah ini repot nih. Ini repot nih. Miskin lagunya, kaya orang kaya. Repot nantinya. Kita disuruh untuk jadi orang baik, tapi jangan ngaku paling baik dan jangan pura-pura baik. Nah ini yang bahaya juga. Maka duduknya kita di sini dalam rangka mencari ilmu. Duduklah kamu di majlis ilmu dan tumbuhkan rasa bodohmu. Semakin kamu merasa bodoh ketika duduk di majlis ilmu, maka semakin semangat engkau mencari ilmu karena kebodohan yang terus bertambah di dalam diri ini. Semakin merasa bodoh, nanti Allah tambah ilmumu. Semakin ditambah ilmunya, teruslah semakin rajin dan giat dalam mencari ilmunya. Jamaah ibadur rahman yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari momentum Muharram dan momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita tidak lagi berjuang melawan musuh. Kita tidak lagi berjuang melawan penjajah. Kita tidak lagi berjuang melawan Jepang, tidak lagi berjuang melawan penjajah, tapi kita berjuang melawan tiga. Apa? Kita sedang berjuang melawan hawa nafsu. Ukurannya nih Pak, jam segini, enaknya ngapain? Jawab dah. Jawab dah. Enaknya kita lagi selonjorin kaki, sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil kongko, sambil ngobrol ngalor, ngidul yang kagak pugu lagu, ora jelas. 2 jam ngobrol sanggup, haji 2 jam kriep itu mata. Kalau ada jangkrik di sebelahnya mah krik 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 bunyi di sampingnya. Ini kita lagi berjihad melawan hawa nafsu kita. Nafsu kita terus menggerogoti diri kita. Kalau kita tidak lawan, maka kita akan terjerumus dalam kesesatan karena nafsu yang menyeret kita dalam kesesatan. Yang kedua, kita tidak lagi berjuang melawan penjajah, tapi kita sedang berjuang melawan rasa malas. Apa kata Nabi? Ada 4 hal yang aku takutin terhadap umatku.
Apa yang pertama? Dhaful yakin, lemah keyakinan. Bagaimana orang punya keyakinan? Bagaimana seseorang keyakinannya makin dalam, makin kuat kalau dia sendiri tidak pernah duduk di majelis ilmu? Orang yang makin kuat keimanannya, keyakinannya, ketauhidannya, karena semakin terus bertambah ilmu ketauhidannya, semakin bertambah ilmu pengetahuannya. Makanya kata Nabi, ada 4 hal yang aku takutin itu terjadi pada umatku. Apa? Dhaful yakin, lemahnya keyakinan. Yang kedua apa? Kibarul batni, perut gendut, perut besar. Tuh kata Nabi. Tapi yang mana ini? Yang banyak makan. Orang kalau udah banyak makan nanti akhirnya gemuk, perutnya gendut, wal kasali, nanti jadi pemalas. Itu yang kata Nabi, aku takut kalau udah kenyang makan, perut bertambah gede, lalu timbullah rasa males. Lihat aja. Terus yang keempat apa? Wadawamin naumi, yaitu banyak tidur. Orang kalau lemah keyakinannya karena banyak makan, perutnya gemuk, akhirnya jadi tukang tidur. Diajak ngaji, ogah males. Kenapa? Karena perutnya kekenyangan. Enaknya orang kekenyangan tidur. Makin banyak tidur, makin bodoh. Makin banyak kebodohan, makin tersesat jalan kehidupan. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau dia ke kafe mau, Ustaz. Siapa itu? Siapa ke? Oh, dia ke kafe. Mau. Nggak mau. Nggak lagi makan gratis. Enak banget tuh. Kirain waktunya bayar, dia pura-pura ke kamar mandi. Begitu balik ngangkat celana, udah dibayar. Tinggal tanya, udah cebok. Gitu. Kata Nabi, aku takut kalau umatku lemah keimanan dan ketakwaannya. Dan aku takut mereka besar perutnya karena banyak makan. Yang ketiga, jadilah mereka pemalas. Dan lemahlah keyakinan karena jadi pemalas. Lalu apa? Jadi tukang tidur. Makanya negeri ini dijajah karena penduduknya, karena rakyatnya banyak menjadi pemalas. Kita tidak lagi berjuang melawan penjajah. Kita tidak lagi berjuang melawan para Belanda dan Jepang. Tapi yang ketiga, kita sedang berjuang melawan kebodohan. Ini harus diperjuangkan. Negeri ini dijajah karena rakyatnya banyak yang bodoh. Negeri ini sampai detik ini pun masih banyak kebodohannya. Rakyat bodoh dan terus dibodoh-bodohin. Bilangnya di penjara. Penjara yang mana? Tunjukin dong kalau memang benar di penjara. Jangan katanya. Tunjukin. Kalau rakyat kecil melakukan kesalahan, begitu sangar, begitu ganas, beringas dalam bertindak. Tapi mengapa giliran orang-orang yang berduit, memiliki pangkat jabatan kedudukan, hukum terasa ngelicem, hukum terasa redup, tidak ada lagi ketegasan di dalam menegakkan sebuah keadilan. Makanya apa? Kita tidak lagi berjuang melawan penjajah, tapi hari ini kita berjuang melawan kebodohan pada diri kita sendiri. Negeri ini sampai detik ini pun masih bodoh. Mana Ustaz buktinya? Kelapa sawit di negeri ini paling terbesar. Bahkan apa? Kata para sastrawan, Indonesia itu adalah surganya dunia yang terus diberikan limpahan anugerah keberkahan dari Allah. Tapi sampai detik ini keberkahan itu sedang diangkat oleh Allah karena negeri ini banyak lagi kebodohan. Mana Ustaz bukti kebodohannya? Kelapa sawit terbesar sedunia, tapi yang mengelola justru negara luar. Sampai bukti nyata kita kekurangan minyak goreng. Yang ngelola siapa? Indonesia cuma punya kelapanya doang, tapi nggak bisa menjadikan kelapa itu menjadi minyak. Negara luar yang jadikan minyak, negara luar yang mengelolanya, Indonesia balik lagi beli. Kelapa sawit kita dibeli negara luar, kita balik lagi beli karena kita nggak mampu mengelolanya. Bodoh lagi kita.
Makanya negeri ini dari dulu dijajah sampai detik ini itu karena rakyatnya banyak yang melakukan kebodohan-kebodohan, tidak mampu mengelolanya, akhirnya dikuasai Cina, akhirnya dikuasai asing. Negeri ini tinggal dikit lagi Indonesia dalam kehancuran apabila tidak berbenah karena kita sedang dijajah oleh komunis. Jemaah ibadur rahman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak lagi berjuang melawan penjajah, yuk mari kita berjuang untuk melawan hawa nafsu kita, melawan rasa malas kita, melawan kebodohan kita. Bagaimana ngelawannya? Lawannya dengan semangat untuk terus mencari ilmu dan duduk di majlis ilmu. Kenapa? Karena dari hidup sampai mati ada yang harus kita perjuangkan. Di momentum Muharram ini, di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita berjuang mempertahankan keimanan dan ketakwaan sampai akhir hayat kita. Ustaz, saya pengen mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang mati husnul khatimah itu yang membawa iman dan takwa kepada Allah. Ustaz, saya pengen mati dalam kebaikan. Orang yang mati dalam kebaikan adalah orang yang matinya membawa iman dan takwa. Ustaz, saya pengen masuk surga. Itu pun dengan iman dan takwa kepada Allah. Karena orang yang beriman dan bertakwa tempatnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berjuanglah untuk mempertahankan keimanan, ketakwaan dari hidup sampai mati dengan haqqat tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa sampai kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan iman Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berjuanglah kita untuk terus mempertahankan amal-amal soleh. Kalau yang tadinya kita rajin baca Quran, terusin di momentum Muharram ini. Hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Hijrah menjadi manusia yang lebih cinta dalam berbuat amal soleh. Kita harus berjuang dan berjuang karena apa yang kita perjuangkan dalam amal soleh nanti akan kembali pada diri kita. Di kuburan tidak ada lagi istri, di dalam kubur tidak ada lagi anak, di alam kubur tidak ada lagi harta, di alam kubur tidak ada lagi teman. Kita tinggal sendiri. Siapa lagi yang mampu menemani kita kalau bukan amal-amal soleh kita? Maka dari hidup sampai mati jangan pernah berhenti untuk berbuat amal soleh. Terus lakukan secara kontinu. Biar kata cuma sejam kita ngaji, biar kata sejam kita duduk di majelis ilmu, biar kata sedikit kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan membalas kalau itu kebaikan. Jika itu keburukan, pasti Allah juga akan balas kalau memang itu keburukan. Maka ayo kita berbuat dan terus berjuang melakukan amal-amal soleh. Yang tadinya ngaji, terusin. Yang tadinya rajin qiyamul lail, teruskan. Yang tadinya rajin baca Quran, teruskan. Yang tadinya rajin untuk silaturahmi dari majlis ke majlis, dari rumah ke rumah, teruskan. Karena itu nanti akan kembali kepada diri kita jika itu terus dipertahankan dari hidup sampai mati. Yang terakhir, teruslah istiqomah di dalam sebuah kebaikan. Sampai detik ini Pak, ada satu hal, majlis ini akan berdiri tegak Pak kalau pecinta-pecinta majlisnya terus dan terus melakukan sodakoh untuk menghidupkan majlis. Islam ini salahnya kurang kompak Pak. Islam itu salahnya cuma satu, kurang kompak. Tidak boleh ustadz benci dengan ustadz. Tidak boleh warung benci dengan warung yang satu. Tidak boleh pegawai yang satu benci dengan pegawai yang lainnya. Kalau kita benci, ingat Allah akan hancurkan kita. Ayo terus istiqomah dalam kebaikan ini. Lakukan dengan kebaikan. Dan apa yang terakhir? Teruslah kita istiqomah di dalam bersedekah. Karena orang-orang yang berada di alam kubur sampai detik ini mereka teriak minta hidup lagi. Ya Rabbi, hidupkan aku kembali.
Untuk apa kalau kamu hidup? Kalau saya hidup lagi, saya pengen mensedekahkan hartaku semuanya di jalanmu. Telat. Momentum Muharram ada lebaran anak yatim. Kalau kita punya kelebihan, sisihkan harta-hartamu, sedekahkan untuk anak-anak yatim. Lalu di kampungmu ada majelis taklim, sisihkan rezekimu, sedekahkan untuk anak-anak yatim. Tuh warteg nggak kebakaran, tuh warteg tidak tersentuh api, itu warteg tidak sampai kebakar. Jangankan wartegnya, magicomnya aja nggak kesentuh, Pak. Lantaran apa? Sedekah. Masya Allah, sedekah. Sedekah. Pak. Ya pulas. Sedekah. Di rumah makanan nggak ada, yang merah ada, bawa yang merah. Apa itu yang merah? Apa itu yang merah? Kaleng kongguan. Ada yang merah, bawa itu yang merah, tuker dengan buah, tuker dengan biskuit, tuker dengan aqua. Apa yang kita beri, kita niatkan sedekah. Yang memberi makanan nanti di surga dikasih ke makanan yang tidak akan pernah ada habisnya. Yang berikan minum nanti diberikan sungai yang mengalir di dalam surga untuk orang-orang yang memberikan minum. Yang beri apapun nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Innas sadaqat la tufa'anna an 'alaiha hasiral kuburi. Kata Rasulullah, sesungguhnya sedekah yang engkau keluarkan itu nanti akan menjadi pemadam api di alam kuburmu. Maka siapa orang yang dulu di dunianya rajin sedekah, ketika dia mati masuk ke alam kubur, maka api yang ada di alam kuburnya akan dipadamkan oleh sedekah-sedekah yang mereka keluarkan. Karena sedekah kita akan memadamkan panasnya api di alam kubur. Wa innama yastadillul mu'minu yaumal qiyamati, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman akan bernaung dan dinaungi pada hari kiamat dengan sodako-sodako yang mereka keluarkan. Siapa yang hari ini sodako dengan talas, apa nih, bolu talas ya? Ini bolu talas nih. Bolu talas, sedekah pisang, sedekah kacang apa tuh? Kacang apa itu? Polok, kue lapis, semangka, aqua yang hari ini dikeluarkan, yang hari ini telah mengeluarkan sedekah, pasti nanti akan dinaungi oleh sedekah-sedekah mereka itu sendiri. Tuan rumah tidak bisa membalas, saya tidak bisa membalas. Yakin dan percaya Allah akan membalasnya di alam kuburmu, dan akan dirimu dinaungi oleh sedekah yang engkau keluarkan hari ini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi jiwa-jiwa dermawan, karena kata Rasulullah, orang dermawan, orang yang dermawan itu akan diciptakan dua malaikat untuknya. Dilihat nih, kata Rasulullah bahwa Allah akan menciptakan dua malaikat untuk orang yang dermawan. Satu, malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ampuni dosa-dosa orang yang dermawan ini, limpahkan rahmat dan ampunan orang yang dermawan ini. Yang kedua, ya Allah, ganti apa yang ia keluarkan dari sifat kedermawanannya, ganti dengan rizki yang lebih banyak, dan gantilah rezekinya dengan yang berlipat-lipat ganda, dan muliakanlah dia dunia dan akhiratnya, tempatkan ia di dalam surgamu. Tuh orang yang dermawan, diciptakan dua malaikat untuknya. Bahkan apa kata Rasulullah? Orang-orang yang dermawan akan memiliki pohon-pohon kedermawanan di dalam surga. Tidak akan masuk ke dalam itu surga kecuali orang-orang yang dermawan, dan tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali orang-orang yang pelit. Karena orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, akan dibangunkan pohon-pohon yang pelit yang Allah akan berikan untuknya nanti ketika dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hari ini pesan saya cuma 3, jangan banyak-banyak. Ngaji kelamaan juga pegel. Bener gak?
kelamaan juga puyeng, dan kelamaan juga ngantuk. Benar gak? Sedikit mudah-mudahan dapat dipahami, sedikit mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Selamat buat perjalanan kita dunia dan akhirat. Apa pesannya? 3, 1, selagi masih hayat di kandung badan, jangan pernah berhenti untuk duduk di majelis ilmu. Yang kedua, selagi masih sehat, dikasih umur yang panjang, teruslah berjuang mempertahankan keimanan dan ketakwaan. Teruslah berjuang untuk berbuat amal soleh. Teruslah istiqomah dalam kebaikan. Dan yang terakhir, kalau memang kita memiliki harta, memiliki rezeki, teruslah tanam dalam jalan sedekah, karena semua itu akan kembali kepada kita. Kalau kita pengen husnul khotimah, maka tanamlah tanaman-tanaman yang husnul khotimah. Insya Allah dunia akhirat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bibarakatin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyaka na'budu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'idin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa man yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waftahna al-khairi kulla mughlaq, waftahna al-khairi kulla mughlaq, waftahna al-khairi kulla mughlaq. Ya Allah ya Rabbi, iftah lana abwaabal khair waj'al al-jannata min akhlil khair. Ya Allah ya Rahman ad-dunya wal akhirah, ya Rahimah أسألك الرحمة. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه فهو حسبه. إن الله بالغ أمرك جل كل شيء قدرا. يا الله يا مسبب الأسباب، سبب يا فاتح الأبواب، يا سميع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات. حاجتنا إليك كثير، حاجتنا إليك كثير، حاجتنا إليك كثير. استجب دعاءنا يا الله. طول عمرنا يا الله، وسع بدننا يا الله، وكثر رزقنا يا الله، وقوة إيماننا يا الله، وكثر رزقنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا الله خالق الأكبر، يا الله رازق الأكبر، يا الله غفور رحيم، يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Banyak kekurangan dan kesalahan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.